Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan hari ini kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan jalan rezekinya. Oke, hari ini saya coba membuat video pembuatan pola sebuah kemeja custom pesanan dari customer di Tailor Group Gallery. Berikut ini adalah proses dari awal sampai dengan pola ini jadi dan siap untuk dijahit. Adapun panjang dari kemeja pesanan customer ini di 72 cm dan lebar pundak di 46 cm, lalu di lebar badan 28 cm. Itu untuk lebar badan seperapat ya, atau seperempat. Dan untuk pinggangnya 27 cm dan pinggulnya 28 cm. Saya coba membuat garis as untuk bagian depan dan sudah ditambahkan kampuh kancing ya. Jadi 28 cm itu udah termasuk as kancing 1,5 cm. Jadi kalau dihitung keseluruhan 28 dikalikan 4, berarti lingkar badan kemeja itu nantinya 28 kali 4 sama dengan 56 kali 112 cm. Jadi lingkar badannya lumayan besar juga ya. Tahu kalau kita masukkan ke dalam kategori sizing, lingkar badan 112 cm itu baju jadi ya, baju jadinya itu nanti 112 cm itu kurang lebih di size L ya. Nah di sini untuk bawah dari bagian kemejanya sendiri requestnya adalah berbentuk oval ya. Jadi saya coba untuk bagian bawahnya agak melengkung ke bagian atas. Lalu kita ukur untuk bagian kerahnya di 43 cm. Setelah ukurannya kita bentuk dan kita aplikasikan ke bahan, lalu kita mulai untuk proses pemotongan. Dan untuk pemotongannya kita berikan kampuh ya, untuk bagian badannya itu kurang lebih di 2 cm. Kampuh itu adalah kelebihannya ya, kelebihan jahitan. Jadi apabila nanti customer badannya berubah menambah gemuk, jadi kemeja tersebut masih bisa dibesarkan. Nah, itulah perbedaan dari tailor dan konveksi. Karena kalau untuk tailor, di saat badannya nanti besar dan masih layak untuk dipakai, kemeja tersebut nantinya masih bisa dibesarkan. Sementara untuk konveksi sendiri, pastinya kampuh atau lebihan dari jahitan itu benar-benar ngepres ya, karena memang dibuat secara massal. Nah untuk tailor sendiri karena dibuat perorangan, jadi banyak keuntungan yang didapatkan oleh si customer, walaupun harganya agak sedikit lebih mahal pastinya, tapi setidaknya baju tersebut masih bisa direvisi ukurannya nantinya, dan yang pasti modelnya
berbeda dari yang dijual di pasaran, dan warnanya pun juga sesuai dengan selera. Nah, kita lanjut ke pola bagian belakang. Untuk pola bagian belakang, kita hanya tinggal copy paste dengan digeser. Untuk as kancing tadi kan 1,5 ya, jadi kita geser bagian depannya ke 1,5 meter, 1,5 cm. Jadi kalau dikurangin itu, kalau misalkan 28 itu tinggal dikurangin 1,5 cm, berarti di 26,5 ya jadinya badan belakang. Kita mulai bentuk. Untuk bagian belakang biasanya agak sedikit lebih longgar ya untuk kerongannya. Kita coba berikan bahan tambahan nantinya di badan belakang ya, jadi ada kayak sambungan gitu nanti untuk kemeja custom ini. Setelah kita menjiplak untuk pola bagian belakang dan sudah sama dengan bagian depan, lalu kita memotong langsung bahan tersebut persis seperti bagian badan depan, terutama untuk bagian pinggul, pinggang dan pinggangnya. Sementara untuk kerung badan bagian belakang, bagian ketiaknya itu otomatis agak sedikit lebih besar ya. Sementara untuk pundaknya sendiri tetap pas di angka 43 cm. Oh ya, nanti kita cekris ya untuk bagian tengahnya itu sebagai penanda, supaya pada saat nanti digelar secara keseluruhan nanti tengahnya itu akan ketahuan. Lalu saya coba untuk menghitung turun pundak untuk membuat pola lengan nantinya ya. Nah, di sini untuk lingkar secara keseluruhan setelah dihitung ada di 57 cm, sementara turun badan depan untuk mencari titik bicep ya. Bicep itu di pergelangan tangan yang paling besar otot, itu di angka 22 cm. Oke, saya coba tulis supaya tidak lupa untuk membuat pola lengan kemejanya. Setelah itu saya gulung, lalu kita mencoba untuk membuat pola lengan kemejanya. Dan ini kenapa tidak pakai kertas pola ya, karena satu sisi sejauh ini memang alhamdulillah, walaupun kita membuatnya langsung, mengaplikasikannya langsung ke bahan tanpa adanya pola, tapi hasil untuk meja sendiri selalu 90% lolos. Dan memang karena kita mengukurnya secara langsung ya, untuk customernya kita komunikasikan keinginan si customer seperti apa untuk mejanya, apakah ingin selimpit, ingin standar atau bahkan longgar. Jadi kita punya hitungan tersendiri ya. Jadi pada saat pengukuran badan, pinggang, pinggul dan lain-lain sebagainya kita sudah komunikasikan. Jadi nanti hasil akhirnya tetap sesuai dengan ekspektasi dari si customer dan sesuai dengan apa yang telah kita perbincangkan sebelumnya pada saat pembuatan, pada saat pemesanan sebelum kita eksekusi. Nah, di sini kebetulan si customer pesan kemeja lengan pendek ya. Setelah ukurannya kita dapatkan, lalu kita coba potong. Dan untuk kampuh bagian lengannya kita sama ya, kita kasih kampuh 2 cm. Jadi di saat nanti besar otomatis masih bisa dibesarkan ya. Di saat badan si customer nantinya makin gemuk masih bisa kita besarkan, dan itu free.
selama 3 bulan ya. Untuk kedepannya Mas ada sedikit tambahan biaya karena memang kita garansi 3 bulan apabila penambahan berat badan dan ingin direparasi atau diubah ukurannya, kita masih free untuk 3 bulan ke depan. Nah, tara, dan sudah berhasil kita gulung-gulung, ikat dan siap untuk dijahit. Demikian kawan-kawan, sekilas tentang proses pembuatan kemeja di Tailorku Production ya. Oh ya, untuk tempat produksi Tailorku berada di Jakarta ya, tepatnya di Cengkareng, Jakarta Barat, dan untuk tokonya ada di Serpong, atau lebih tepatnya di Jalan Raya Serpong kilometer 7 nomor 282A. Lokasi Tailorku persis di pinggir Jalan Raya Serpong, tidak terlalu jauh dari Hotel Sol Marina Serpong, dan juga tidak terlalu jauh dari lampu merah Gading Serpong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.